Siap gerak. Sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabarnya hari ini? Tetap semangat ya. Nah, ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Ini semua ya. Nah, semoga sehat selalu dan tetap semangat belajarnya. Oke, sebelum mulai pelajaran, tolong diperiksa dulu kebersihan kelasnya. Ada sampah kan kiri kanan. Oke, tolong ya. Kebersihan adalah sebagian dari iman, jadi kita harus selalu jaga kebersihan. Ya. Kita mengingat kembali nih materi yang pernah kita pelajari dalam statistika. Apa saja materinya? Siapa yang ingat? Ya, Rita. Penyajian data dalam bentuk tabel, histogram, rataan, median, modus, simpangan rata-rata, ragam, simpangan faktur. Betul ya. Jadi ada beberapa materi yang telah kita pelajari dalam statistika. Nah, jadi untuk hari ini ya kita akan melakukan yang namanya proyek ya. Ini proyek apa? Proyek dalam pembuatan poster. Ya, poster apa? Jadi mengenai statistika. Ini pemusatan data. Ya, pengukuran dalam pemusatan data. Apa kompetensi dasar kita? Nah, yakni di sini kita menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan data ya yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi, frekuensi dan histogram. Nah, itu adalah KD pengetahuan. Sedangkan KD keterampilan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data, hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel distribusi, frekuensi dan histogram. Buat pembelajaran kita, ya. Nah, apa yang mesti kita capai? Nah, di sini kita menggunakan yang namanya model PJBL, ya. Dengan model PJBL berbantukan Google Classroom, ya. Di sini kita dituntut untuk bisa, ya, dan mampu. Jadi ngapain? Nah, di sini dapat menentukan ukuran penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dengan baik. Yang kedua, diharapkan peserta didik menganalisis ukuran penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dengan baik. Yang ketiga, peserta didik dapat membandingkan ukuran penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dengan baik. Nah, yang terakhir tujuan kita adalah peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram dengan baik. Nah, jadi di sini nanti ya proyek yang akan kita lakukan dari hasil pengukuran ya, yakni pengukuran dalam pemusatan data. Kita menghitung rataan, median, modus dari data yang telah kita lakukan. Ya, data yang telah kita survei ke kelas-kelas. Dan nanti di sana kita akan membuat proyek yang namanya poster. Nah, setelah poster kita selesai, nah di sana kita membandingkan hasilnya bagaimana. Ya, mana yang lebih unggul. Oke, paham ya? Sekarang perhatikan sebagai ya
Nah, teknik penilaian. Adapun teknik penilaian yang Ibu lakukan dalam nanti pembelajaran kita, yang pertama kita adalah observasi kelompok. Jadi nanti Ibu akan menilai masing-masing kelompok ini, ya, bagaimana kekompakannya, bagaimana kerjasamanya, ya, solid nggak kerjasamanya, ya. Nah, nanti akan juga ada tes individu. Jadi nanti di menit terakhir, ya, 10 menit terakhir Ibu akan mengambil tes individu, yakni untuk tes hasil belajar. Ya. Nah, keterampilannya yang mana? Yakni proyek tadi. Hasil tadi menjadi keterampilan. Jadi nanti buatlah keterampilan proyeknya itu sebagus mungkin, ya, sekreatif mungkin. Oke? Silakan kamu simak video berikut. Oke, silakan perhatikan video berikut ini. Ya, ikut kita tayangan yang menjadi nanti acuan untuk proyek kita. Sekarang siapa yang bisa menyimpulkan apa dari video tadi? Ya, kita silakan. Dari tayangan video dapat disimpulkan perusahaan buku buku melakukan pengecekan terkait penjualan pemesanan dari toko buku A dan toko buku B. Dari hasil penjualan kedua toko buku tersebut didapatkan data yang akan dibagikan dengan menggunakan statistika toko mana yang lebih unggul penjualannya. Jadi di sini nanti kita membandingkan, ya. Jadi dari data pemakaian buku tulis selama 1 tahun, ya, dari kelas 11 yang nantinya kamu teliti ke kelas-kelas. Jadi dari data itu kamu cari rataan media modus, ya, ketemu datanya. Nanti kalau kita bandingkan bagaimana hasilnya, ya, manakah yang lebih unggul. Paham ya? Sekarang kita duduk berkelompok. Bagi kemarin ini ya. Ini kita bagian kelompok. Dari kelompok ini, ya, udah tahu kan nomor 1, 2, 3, 4, 5 yang mana? Satu, kedua, kelompok 3, kelompok 4, ya, kelompok 5, ya, kelompok 5 kelompok. Nah, silakan kamu cek Google Classroom, ya. Ibu sudah kirimkan di sana LKP yang akan dikerjakan, ya, dan juga bahan ajar sebagai materi yang kita pelajari, ya. Nampak ya, sudah ikut Classroom-nya. Nah, bagaimana dengan datanya, sudah selesai? Data observasi sudah dapat ya? Alat tambahan sudah? Sudah oke, ya? Oke. Nah, kamu lihat di sana di LKP, perhatikan LKP-nya. Jadi nanti ini kamu isi, ya? Di sini kamu isi data yang diperoleh. Data yang diperoleh kamu isi di sini, terus nanti cari tabelnya, histogram, lanjut rataan, median, dan modus. Ya. Nah, di sini nanti silakan bekerja sama kelompok, ya, saling mencari, ya, bagi kerja. Oke.
lagi. Ya. Kita lihat kembali ya jadwal yang telah kita susun, yakni kegiatan kita yang pertama adalah mencari data dengan observasi. Nah, di sini sudah kita lakukan di luar dari kegiatan belajar mengajar kita. Ya. Nah, kegiatan berikutnya di hari ini ya, yakni kita menyajikan data hasil observasi kita ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Jadi nanti langkah setelah ini kamu memasukkan data dalam tabel. Ya, langkah berikutnya dalam bentuk histogram data tadi. Langkah berikutnya kita mengukur ya pemusatan datanya. Nah, langkah berikutnya kita lanjut dengan menyiapkan bahan-bahan proyeknya tadi. Ya, nah kamu mengerjakan proyek. Setelah selesai proyeknya kamu presentasikan. Ya, presentasikan di depan kelas, bisa membandingkan. Oke, nah boleh diperhatikan di sini ya. Apa kamu lihat? Ini adalah hasil dokumentasi survei kelompok 1 yakni di kelas 11 Sangtua. Kita mendapatkan tadi hasil surveinya. Kelompok 2 yakni kelas 11 Sultan Syarif Qasim. Kelompok 3 kelas 11 Sultan Mahmud. Kelompok 4 kelas 11 Raja Ali Haji. Ya, kelompok 5 kelas 11 Tuanku Kang Busai. Jadi, nah sekarang ibu minta silakan dikerjakan buat proyeknya ya, buat poster, buat sebagus mungkin, yang seindah mungkin dan sekreatif mungkin, ya. Nah ibu kasih waktunya 30 menit, bisa? Ya, silakan dikerjakan. Angkanya boleh clear ya.
Kita lanjut sekarang presentasi di masing-masing kelompok ya. Menyaksikan hasil posternya di depan. Kita mulai dari kelompok 1, silakan tampil ke depan. Ayo sudah kelompok 1 dulu. Lanjut dengan kelompok 2. Silakan kelompok 2 tampil. Saya Ismika, saya Desi. Dan saya Jerosimos Sitohang. Baik, langsung saja kami akan memulai menjelaskan materi. Nah, sebelumnya kami sudah melakukan observasi di kelas 11 Sultan Syarif Qasim. Nah, di sini kami memperoleh data mentah berupa banyaknya penggunaan buku dalam 1 tahun pembelajaran atau 1 tahun pelajaran. Kami mendapatkan 30 data sesuai dengan banyaknya siswa di kelas tersebut. Bisa kita lihat data mentah ini sangat susah untuk kita baca satu persatu karena jumlahnya yang cukup banyak. Nah, bagaimana cara kita untuk dapat melihat data ini dengan lebih cepat dan lebih mudah? Kita harus mengubahnya menjadi data berkelompok. Yang dimana data berkelompok ini dapat kita tuliskan menggunakan tabel distribusi frekuensi. Nah, bagaimana cara kita membuat tabel distribusi frekuensi? Dengan melakukan cara-cara seperti kita mencari jangkauan banyaknya kelas dan panjang kelas. Nah, untuk jangkauan kita menggunakan rumus X maksimum dikurang X minimum dan diperoleh hasilnya adalah 35. Untuk banyak kelas kita menggunakan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N, yang dimana seperti dijelaskan pada kelompok pertama tadi, N di sini adalah banyak data. Jadi log 30 hasilnya adalah 1,4771, sehingga untuk banyak kelasnya adalah 5,87443, yang dimana bisa kita bulatkan menjadi 6. Jadi banyak kelas yang akan kita buat pada tabel distribusi frekuensi nantinya adalah 6 kelas. Dan yang terakhir untuk panjang kelas, caranya kita bisa membagi nilai jangkauan dibagi dengan banyak kelas, dimana 35 dibagi 6 hasilnya adalah 5,8333 seterusnya, dan bisa kita bulatkan menjadi 6. Nah, setelah kita mendapatkan hasil-hasil ini, maka kita bisa menentukan tabel distribusi frekuensinya seperti pada poster yang sudah tersedia dan yang sudah kami buat. Nah, dari tabel distribusi frekuensi ini, kita bisa juga membuat diagram, yaitu diagram histogram. Diagram histogram ini kita bisa cari dengan mengurangi nilai tepi bawah kelasnya dikurangi dengan 0,5 dan nilai tepi atas pada interval kelas yang terakhir ditambahi dengan 0,5, sehingga diperoleh diagram histogram seperti yang sudah kami buat pada poster. Nah, berikutnya adalah mencari rataan. Untuk mencari rataan, kita membutuhkan bantuan 2 tabel lagi, yaitu tabel XI, yang dimana XI ini adalah nilai tengah, dan juga FI dikali XI.
Nah, berikut bisa diperhatikan pada pointer yang sudah kami buat. Nah, untuk mencari rata-rata atau X bar, kita bisa menggunakan rumus sigma FI dikali XI dibagi sigma FI, yang dimana hasilnya adalah 34,3. Jadi rata-rata pada data ini adalah 34,3. Berikutnya adalah mencari median. Untuk mencari median, kita menggunakan rumus L ditambah N per 2 dikurang frekuensi kumulatif dibagi frekuensi dikali C. Nah, sehingga hasil akhirnya adalah 39. Jadi median atau nilai tengah dari data yang kami peroleh adalah 39. Nah, terakhir adalah untuk mencari modus. Mencari modus, kita menggunakan rumus tapi bawah modus ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali dengan panjang kelas, sehingga hasil akhirnya adalah 37,5 ditambah dengan 2 adalah 39,5. Mungkin sekian penjelasan yang dapat kami berikan. Jika ada teman-teman yang ingin menanggapi atau ingin bertanya, kami persilahkan. Jika tidak ada, sekian dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana menurut bagus? Oke, kita akan untuk kelompok 2. Kiri. Bagus. Baiklah. Kita lanjutkan, kita masuk ke materi individu, ya. Ini adalah penilaian untuk hasil kognitif, hasil belajar. Silakan dicek Google Classroom-nya. Google Classroom, saya pikir di Google Classroom itu soal yang akan dikerjakan di kertas lepas. Baik, Bu. Sebentar ya. Nanti setelah selesai, kamu foto kerjaan kamu kirim ke Classroom. Ya, Bu. Silakan dikerjakan. Waktunya cuma 5 menit. Ya. Dalam malam 5 menit. Waktunya 3 menit lagi. Oke, sudah waktunya selesai. Silakan tesnya dikumpulkan. Ya, Bu. Jangan dikumpulkan. Yang mana nomor berikutnya? Jangan ambil speaker. Semua ya. Oke. Yang itu fotonya kirim. Filmnya juga di foto masuk. Oke. Baiklah. Bagaimana pelajaran kita hari ini?
permukaan, median, dan modus. Oke. Nah, untuk hari ini pembelajaran kita ya sudah selesai. Dan untuk pertemuan berikutnya kita masuk pada pengumpulan penyebaran data. Jadi kita akan menghitung mengenai simpangan rata-rata, dan simpangan baku. Jadi nanti disiapkan alat tulisnya, ya kita buat proyeknya, dipersiapkan segala sesuatunya. Ya, cek kembali classroomnya, ya. Aku akan kirim di sana dalam classroom apa saja yang diperlukan, ya. Dan bahan ajar juga LKP ada di dalam classroom. Oke? Iya, Bu. Nah, Ibu rasa sampai di sini pertemuan kita hari ini. Terlebih dahulu mohon maaf, ya. Nah, pertemuan kita hari ini alhamdulillah selesai. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang salah, ya. Tapi coba dulu kita satu orang tugas untuk menyampaikan kesan dan pesan dalam pelajaran hari ini. Ya, silakan Martin. Teman-teman, saya akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Pembelajaran dengan metode seperti ini wajib diteruskan karena membuat kami para siswa, khususnya saya, dapat melawan rasa bosan akibat LKP yang menarik. Jadi, kami para siswa dapat dengan mudah menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan data dalam tabel distribusi frekuensi maupun dalam bentuk histogram. Bahwa pembelajaran seperti ini perlu dikembangkan lagi. Mas berikutnya kita menggunakan ini. Ya, oke, demikian pembelajaran kita. Terima kasih atas segala perhatian dan waktunya. Sampai jumpa pertemuan berikutnya.